Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Cirinaldi. Di sini kamu bisa dapat informasi-informasi menarik seputar otomotif dan informasi lainnya. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa terus berbagi informasi-informasi yang kekinian. Oke teman-teman, kali ini masih seputar otomotif. Kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke web kita maupun ke media sosial. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama dengan yang ada di benak teman-teman lainnya. Kali ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang, saya mau tanya, saya baru beli motor tapi hanya ada STNK nya aja tanpa BPKB. Gimana Bang, BPKB nya bisa nggak diurus? Ini kalau bahasa sekarangnya surat sebelah ya teman-teman ya. Jadi teman kita yang satu ini membeli motor hanya ada STNK tanpa BPKB. Baik, saya akan coba menjawab. Tergantung kepada penjualnya ya. BPKB-nya apakah hilang, teman-teman ya? Apakah hilang atau tidak ada? Hilang bisa dalam kategori hilang benar-benar hilang atau hilang karena bencana. Kebakaran, karena longsor, kebanjiran, dan lain-lain ya teman-teman. Jika memang hilang karena bencana ya teman-teman, atau hilang karena kemalingan ya, itu bisa diurus. Jadi teman-teman tinggal urus surat kehilangan ke kepolisian terdekat, lalu kemudian diurus ke Samsat, itu akan dapat BPKB pengganti. Walaupun mungkin agak panjang ya untuk mendapatkan BPKB yang baru, tapi bisa diurus. Akan tetapi ya teman-teman, kalau BPKB-nya hilang dalam tanda kutip karena memang tidak ada, terus terang aja teman-teman, mungkin banyak kendaraan-kendaraan yang digelapkan. Ada yang kendaraan sedang kredit atau surat BPKB-nya dileasingkan, itu beda perlakuannya. Teman-teman harus mencari dulu ya, mencari dulu BPKB itu ada di mana. Misalnya ada di leasing mana, ya berarti teman-teman harus urus BPKB itu tebusannya berapa, harus teman-teman urus ya. Jadi saran dari kita, jangan membeli kendaraan baik motor maupun mobil yang BPKB-nya tidak ada karena memang benar-benar tidak jelas ya teman-teman. Bila memang karena ada bencana, silahkan teman-teman minta diuruskan oleh pemilik sebelumnya untuk diuruskan surat kehilangannya. Nah itu bisa diurus, tapi kalau misalnya memang karena leasing dan lain-lain, itu tidak bisa diurus ya teman-teman. Kita akan sulit, butuh biaya banyak, dan akhirnya belum tentu juga ya teman-teman ya ketemu. Jadi saran dari kita, jangan membeli motor-motor yang dengan surat sebelah ya teman, dengan ketidakjelasan. Jadi harus yang jelas BPKB-nya, karena BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk pertanyaan kedua, ini kurang lebih kebalikannya nih teman-teman ya. Bang, ini kemarin saya beli motor ada BPKB tapi STNK-nya nggak ada. Nah ini kebalikannya ya. Kalau teman-teman punya BPKB ya,
itu STNK-nya bisa diurus. Teman-teman tinggal melaporkan saja STNK-nya tidak ada karena apa, misalnya karena kehilangan atau karena bencana atau kecuci, rusak, itu teman-teman bisa diurus langsung aja ke Samsat terdekat dengan bawa surat kehilangan dari kepolisian, itu bisa diurus ya teman-teman ya. Atau misalnya masih ada tapi sudah rusak ya teman-teman, tinggal bawa langsung ke Samsat, nanti akan diberi STNK pengganti dengan beberapa syarat yang ada di Samsat ya teman-teman ya. Jadi ini kebalikannya tadi, kalau punya BPKB itu kuat, jadi teman-teman bisa urus STNK-nya. Tapi kalau punya STNK saja nggak punya BPKB, nah ini agak berat. Ini teman-teman harus menelusuri asal-usul kendaraannya ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya Bang, alamat di KTP saya dengan di STNK atau BPKB beda, gimana ya Bang? Ini ada beberapa kasus ya teman-teman ya, teman-teman yang punya kasus yang seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ada yang beli kendaraan masih pakai KTP yang lama. Misalnya dia tinggal di Jalan Melati nomor 3. Selang 2 atau 3 tahun kemudian dia pindah, punya rumah baru, rumahnya di Jalan Mawar nomor 1. Otomatis alamatnya berubah. Nah ini teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman tinggal langsung datang ke Samsat dan laporkan mutasi alamat ya teman-teman ya. Mutasi alamat itu tidak jadi masalah, tinggal teman-teman mutasi alamat aja ya. Pertanyaan selanjutnya, Bang, saya beli motor pingin balik nama tapi KTP pemilik sebelumnya tidak ada, gimana ya Bang? Ya, sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Untuk balik nama kendaraan ya, itu syarat mutlaknya adalah BPKB, STNK, kwitansi, dan KTP pemilik sebelumnya. Itu syarat yang harus ada ya teman-teman ya. Jadi misalnya tidak ada nih KTP yang sebelumnya, teman-teman bisa tanyakan itu nggak adanya kenapa, misalnya karena hilang atau karena rusak atau nggak buat, yaitu harus teman-teman tanya. Nanti kalau misalnya hilang, bisa teman-teman gunakan surat kehilangan dari kepolisian. Silakan laporkan ke kepolisian, minta surat keterangan kehilangan, nanti teman-teman bisa lampirkan berkas lainnya seperti KK ya teman-teman ya. Jadi hal yang mutlak adalah KTP pemilik sebelumnya. Oke ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganti plat, tapi nomor polisi platnya ganti juga Bang, nggak sama seperti yang sebelumnya, gimana? Oke teman-teman, hal yang seperti ini nggak perlu khawatir. Ada beberapa daerah yang berubah registrasi kendaraannya. Seperti tahun 2020, kalau di daerah saya itu kendaraan yang baru pertama kali ganti plat, baru 5 tahun dia langsung ganti plat, itu terjadi perubahan nomor polisi. Misalnya tadinya 1234 menjadi 5678. Itu nggak perlu teman-teman risaukan. Teman-teman tinggal cek nomor mesin, nomor rangka yang ada di surat-surat, baik itu STNK maupun BPKB, itu sama dengan yang tertera di kendaraan ya teman-teman. Saya ulangi, tinggal dicek aja nomor mesin, nomor rangka, dan keterangan kendaraannya yang ada di STNK maupun yang di BPKB itu sama dengan yang ada di kendaraan. Kemudian identitas pemilik juga benar. Perubahan ganti plat, perubahan nomor polisi itu tidak jadi masalah, tergantung registrasi daerah masing-masing ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik bagi saya, dan ini udah saya tandain. Bang, motor saya hilang, apa bisa dapat motor baru atau seperti apa? Apakah motor yang hilang juga tercover di asuransi yang tertera di STNK? Tolong penjelasannya. Nah ini teman-teman, jadi kalau ada di STNK teman-teman itu ya,
STNK teman-teman itu ada namanya asuransi SWD KLLJ ya. Nah, jadi pertanyaan teman kita yang satu ini, apakah dia mengcover kehilangan motor juga ya teman-teman? Sementara ini yang kita tahu ya, yang kita dengar adalah asuransi tersebut mengcover tentang asuransi jiwa ya teman-teman. Bagaimana dengan kehilangan? Ini akan saya jawab, khusus untuk pertanyaan ini akan saya buatkan video selanjutnya ya teman-teman. Nanti akan kita jawab di sana, akan kita jelaskan di sana bagaimana tentang aturan-aturan mengenai asuransi yang ada di STNK atau SWD KLLJ ini ya teman-teman. Apa saja yang di cover, apakah termasuk kehilangan motor, teman-teman perlu tahu hal yang terbaru. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita dan ikutin terus informasi-informasi terbarunya. Dan jangan lupa setelah nonton video ini, kalau yang belum ibadah silahkan ibadah dulu, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.